Shalom, puji Tuhan. Ibadah pertama di tahun 2022. Tuhan bilang tahun ini kita masuk dalam peperangan ya. Kita masuk dalam tahun peperangan dan ternyata benar di tiap ibadah kita mungkin Tuhan akan sampaikan pesan supaya kita masuk dalam peperangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan bahasan kita akan ke orang mati berjalan. Akan ke orang mati berjalan. Saudaraku, banyak dari kita merasa kita nggak penting. Saya nggak penting. Saya bukan orang penting di dalam satu gereja, di dalam satu pelayanan. Saya bukan orang penting. Saya cuma mau bilang sama saudara, kalau nggak ada saudara, bangunan rohani kurang. Bangunan rohani kurang. Saudara akan dipakai Tuhan untuk membangun satu bangunan-bangunan rohani. Bangunan-bangunan rohani. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara. Kita harus merelakan diri kita dibentuk untuk jadi bangunan. Untuk pembangunan suatu rumah Tuhan. Jangan pernah lagi menganggap dirimu tidak berarti atau tidak penting. Bilang sama diri kita, tanpa kita, bangunan gak jadi. Saudara dipilih Tuhan, saudara jadi orang penting. Amin. Sekarang kita lihat di Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Iyalah. Lala. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semua dipakai Tuhan, terus ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Tanpa saudara, tubuh Kristus tidak bisa terbangun. Oleh sebab itu butuh kerjasama dari saudara, supaya saudara mau dibentuk, mau diproses untuk pembangunan satu tubuh Kristus. Terus? 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini kesempurnaan, kesatuan iman, terus? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus? Pengenalan. Saya bilang ini bukan pengetahuan, tapi pengenalan dengan anak Allah. Terus? Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh, dewasa, pakai bahasa dewasa, sebenarnya terjemahan kata dewasa sama sempurna dalam bahasa Yunani itu dipakai kata yang sama, sempurna. Sampai saudara sempurna. Sempurna. Terus? Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai saudara bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya saudara dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Terus ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita nggak bisa lagi diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran. Terus? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, bertumbuhnya ke arah Dia, fokusnya ke Dia, tujuannya ke Dia, sampai saudara serupa dengan Dia. Sekali lagi saya bilang, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah puas dengan apa yang saudara alami dalam segi rohani hari ini.
Jangan pernah berpuas diri. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan hadir ke dunia bukan untuk menyelamatkan saudara, tapi membawa saudara pada kalik Allah atau gambar Allah yang hilang dari manusia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mengembalikan gambar atau citra Allah yang hilang dari manusia. Kalau gambar Allah nggak muncul di dalam saudara, sekali lagi, kalau gambar Allah nggak muncul di dalam saudara, Tuhan gagal atau saudara yang gagal? Tuhan nggak pernah gagal, kita yang gagal ikutin Tuhan. Kenapa? Karena kita mempertahankan ego kita. Oke? Saudara lihat ya, kita penting jadi bangunan rohani. Kita adalah salah satu batu. Tuhan menetapkan ini surga. Misalnya ini surga. Oke? Saudara adalah batu untuk bangunan rohani ini. Bangunan rohani ini. Saudara harus dibentuk di mana? Di dunia. Dunia adalah tempat pembentukan saudara dan saya. Sampai jadi manusia-manusia ilahi. Coba saudara lihat di 1 Raja-Raja 6 ayatnya ke-7. Ini yang saya maksud dengan ruang operasi. Iya. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sudah dipersiapkan di penggalian. Terus? Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Selama pembangunan rumah itu tidak kedengaran. Tidak ada suara kapak, perkakas selama pembangunan rumah itu. Kenapa? Batunya diprosesnya di luar. Begitu saudara sampai surga, nggak ada proses lagi. Di surga tidak ada proses lagi. Prosesnya itu di dunia. Nah, selama di dunia itu dihantam kita pakai martil. Bang, bung, bang, bung, bang. Dihantam pakai kapak. Sakit gak? Sakit. Saya cuma bilang, siapin dirimu untuk dibentuk, untuk dibentuk dan dipakai untuk pembangunan rumah Allah. Kalau saudara nggak mau dibentuk, saudara nggak bisa dipakai. Oke? Sekali lagi saya bilang, saudara adalah orang penting untuk pembangunan suatu rumah Allah. Sekarang kita masuk dalam pemulihan kodrat Allah. Sebelum kita masuk, saya masuk dalam kronologinya dulu. Mulai dari saudara dipilih, sekali lagi saya tanya sama saudara, apakah Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan? Hah? Memilih gak? Wah ini dipilih, kita dipilih, yang lain gak. Dipilih gak? Begitu gak Tuhan? Saya bilang, kalau Tuhan begitu, Tuhan kita adalah Tuhan yang picky, pemilih. Tuhan bukan begitu. Saudara boleh buktikan di Alkitab, itu dibilang jelas. Tuhan rindu menyelamatkan semua orang, tidak terkecuali. Lah, lantas gimana? Di Alkitab dibilang, mereka menutup telinga. Ya saya kan pernah jelasin, Tuhan sebenarnya mau menyelamatkan semua orang, bukan pilih-pilih. Misalnya, wow, bersyukur lo dipilih Tuhan. Semua orang di dunia ini sebenarnya dipilih Tuhan. Tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Alkitab menyatakan, mereka menutup telinganya. Iya menutup telinganya. Kenapa? Karena begitu dilempar firman, begitu kebenaran datang, ada orang yang menutup telinganya. Gak bisa dengar firman. Mereka gak mau dengar kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Ayatnya di mana? Di Yesaya ada ya. Di Yesaya ada. Dibilang ada orang-orang yang menutup telinganya dari kebenaran. Di Matius juga ada. Kenapa? Karena mereka bukan pilihan, salah fatal. Terjemahannya bukan begitu maksudnya. Terjemahan bahasa aslinya bukan itu. Tapi terjemahan bahasa aslinya sebenarnya
Mereka menutup telinganya dari kebenaran. Mereka menutup telinganya karena mereka nggak bisa dengar kebenaran. Sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan semua orang di dunia ini. Tuhan mau membawa semua orang di dunia ini pada Dia. Tapi permasalahannya ada yang menerima, ada yang tidak. Oke? Kita bersyukur kita bisa menerima hari ini. Bisa menerima Dia, kita bersyukur. Kita bersyukur buat karya keselamatan Dia hari ini. Sekarang kita masuk dalam kronologi, mulai dari pemilihan, saudara masuk dalam pintu gerbang. Saudara masuk dalam pintu gerbang. Itu di sini. Di sini iman. Iman apa? Iman apa? Iman Ibrani 11 ayat 1. Itu definisinya. Kalau saudara mau lihat lebih jelas definisi tentang iman, telaah semua dari ayat 1 sampai selesai. Dari ayat 1 di Ibrani 11 sampai selesai. Itu definisi iman sebetulnya. Iman itu penyerahan diri. Iman itu totalitas. Iman bukan hanya percaya kepada apa yang tidak kita lihat. Bukan itu aja. Tapi totalitas kita kepada Allah. Itu iman. Makanya dibilang, Abraham menyerahkan Ishak. Iman. Ya, itu totalitas. Memberikan yang terbaik. Musa rela diusir. Rela tidak mendapat bagiannya. Kenapa? Karena dia punya iman. Jadi iman itu apa? Iman apa? Iman itu respon, tanggapan dari panggilan Tuhan. Kenapa saudara disebut orang beriman? Kenapa saudara disebut orang beriman? Ayo, kenapa? Karena saudara merespon panggilan Tuhan. Kalau saudara nggak merespon, saudara nggak bisa disebut orang beriman. Oke? Nah, sekarang saya tanya, banyak gak orang Kristen yang bukan beriman? Bukan orang beriman. Banyak gak? Banyak gak? Sebenarnya, kalau kita mau ngomong fair, tidak semua orang Kristen adalah orang beriman. Betul gak? Sekali lagi saya bilang, tidak semua orang Kristen adalah orang beriman. Kenapa? Karena tidak semua merespon panggilan Tuhan. Tidak semua orang Kristen mau dibentuk, mau diproses, mau digiling. Gak semua. Gak semua orang Kristen mau ngampunin orang lain. Gak semua orang Kristen mau berjalan dalam kebenaran. Gak semua orang Kristen mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Gak semua orang Kristen mau totalitas buat Tuhan. Gak semua. Kalau dia totalitas sama Tuhan, dia respon panggilan Tuhan, barulah disebut orang beriman. Mulai dipilih, saudara mulai dipilih Tuhan, saudara mulai masuk ke pintu gerbang. Allah bekerja, Allah bekerja. Allah mulai bekerja di situ, dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Diampuni, kamu beresin diri, diampuni. Ini Allah bekerja di sini. Kemudian apa? Kamu memberi diri untuk dibasuh. Sekarang lihat, Keluaran 38 ayatnya ke-8. Kamu memberi diri untuk dibasuh. Ini bicara soal baptisan. Keluaran 38 ayat ke-8. Iya. Keluaran 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Iya, terus? Dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Iya. Saya lihat ya. Dulu, orang perempuan-perempuan ngaca dulu, itu bukan di kaca. Tapi di tembaga yang digosok sampai seperti kaca. Itu namanya tembaga kaca. Jadi, perempuan-perempuan dulu ngaca itu pakai tembaga sebenarnya. Tembaga kaca, namanya tembaga kaca. Mereka ngaca gitu ngelihat. Kalau mau berdandan, mereka ngaca di situ. Nah, itu dipakai untuk kolam basuhan. Itu dibuat untuk kolam basuhan. Kenapa harus pakai tembaga kaca? Kenapa harus pakai tembaga kaca? Begitu saudara angkat air ini, saudara lihat,
betapa kotornya engkau dan betapa kasihnya mau membersihkan engkau. Begitu engkau merespon panggilan dia, engkau mau menyerahkan diri kepada dia. Bukan sekedar baptisan, tapi engkau merespon, aduh, gua ini orang kotor, aku butuh dibaptis. Aku butuh dibersihkan. Jadi seakan-akan Tuhan mau bilang, lu ngaca siapa lu? Siapa kita? Kalau orang tidak ngaca, pergi, tidak ngaca, dia nggak tahu kekurangannya di mana. Betul nggak? Perempuan terutama nih. Laki sih enggak, tapi saya ngaca juga sih. Bu Fitri misalnya, pakai lipstik, ngaca gak Bu? Ngaca ya? Kalau nggak ngaca nanti kok lebar ke sini. Pak ya gue ngaca gak tadi pergi? Hah? Enggak ya? Nggak muat kacanya? Nggak mungkin nggak ngaca. Nggak mungkin ya Bu ya? Nggak mungkin ya, ngaca mulu ya. Orang nyanyi aja ngerekam sendiri. Gimana ngaca? Tidak. Udahlah, jangan ada dusta di antara kita. Pasti dia ngaca. Nah, kalau kita nggak ngaca, kita nggak tahu kekurangan kita apa. Betul nggak? Tuhan suruh kita ngaca supaya kita tahu kita banyak kekurangannya. Dan Tuhan mau membereskan kita. Dari kekurangan-kekurangan kita, Tuhan mau menyelesaikan kekurangan kita dengan yang namanya kasih Allah. Oke? Kita harus berkaca. Kita ini penuh dosa. Kita harus dipulihkan. Kita harus dibasuh. 1 Petrus 3 ayat 21. Satu Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani ya. Bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani terus. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Hati nurani apa sih? Hati nurani adalah kesadaran siapa kita dan siapa Allah. Hati nurani adalah kesadaran siapa Allah dan siapa kita. Itu hati nurani. Kita mohon sama Tuhan, Tuhan saya mau diubah, Tuhan saya mau mengenal Engkau lebih dekat lagi. Itu fungsi baptisan. Kalau saudara jatuh dosa dan saudara dibaptis, jatuh lagi, dan baptis lagi, jatuh lagi, dibaptis lagi, itu salah. Karena tujuannya bukan untuk kenajisan jasmani. Bukan. Tapi tujuannya untuk hati nurani kita yang dipulihkan. Hati nurani adalah kesadaran baik, buruk, benar, salah. Tapi bukan sekedar baik, buruk, benar, salah. Tapi baik, buruk, benar, salah menurut Allah. Karena menurut manusia apa yang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oke? Nah tujuannya jadi apa Pak? Tujuannya, sekali lagi saya bilang baik, buruk, benar, salah menurut Allah. Artinya saudara memahami kehendak Allah. Tujuannya itu. Tujuan dari baptisan bukan sekedar membasuh dosa-dosa jasmani, tapi membawa saudara mengenal kehendak Allah di sini. Di ruang maha suci. Saudara akan tahu apa maksudnya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan di situ. Itu tujuannya. Sekarang kita masuk dalam kronologinya. Kita masuk dalam ruang maha suci, kita dipimpin di ruang sebelum kita masuk ruang maha suci, kita diproses dulu di sini yang namanya ruang operasi. Kita dibentuk, diproses demikian rupa sampai kita kedapatan tidak bercacat, tidak bercelah. Sekarang lihat Ibrani 9 ayat 1 mulai dari ayat 1. Nih ya,
Kenapa saya pakai pendekatan kemah suci dalam pemulihan kodrat Allah? Kenapa? Karena Ibrani pun pakai pendekatan kemah suci dalam pemulihan kodrat Allah. Coba saudara lihat. Ibrani 9 ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, Tuhan. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Bagian ini disebut tempat yang kudus di sini. Ya, terus 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. di belakang tirai ini ada tirai lagi. Ini ruang maha kudus. Terus 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. mesbah bakaran ukupan. Ini sebelum masuk ke sini harus ada mesbah bakaran ukupan dari emas. Terus Dan tabut perjanjian di Yang- situ ada tabut perjanjian. Terus yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, Tongkat tongkat Harun, Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. nah, oke. Saya bilang ya, di sini ada hukum. Di bawah sini ya, di bawah sini ada hukum. Terus ada mana ada tongkat Harun. Semua ini sebenarnya semua ini melambangkan siapa Kristus. Siapa Kristus. Terus lanjutkan. 5. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara Ya, terperinci. ini ada kerub, ada kemuliaan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ulang, saudara perhatikan baik-baik. Saudara lihat di Wahyu 1 ayat ke-5, tapi nggak usah dibaca dulu Wahyu 1. Saudara akan lihat siapa itu Kristus. Kristus itu terdiri dari dua bagian. Yang atas itu seperti pelangi. Kasih, itu bicara tentang kasih. Yang bawah seperti tembaga, hukum. Hukum. Jadi, saudara bertemu dengan Kristus, saudara bertemu dengan kasih, dan saudara bertemu dengan hukum. Banyak orang mau bertemu dengan Kristus, saya mau bertemu dengan kasih. Betul, bertemu dengan kasih. Tapi kalau saudara mau bertemu dengan kasih, saudara nggak bisa lepas dari hukum. Oke? Kasih tanpa hukum itu kasih kebablasan. Kasih harus disertai hukum. Amin. Ya. Ikna punya anak, Gloria. Kamu mengasihi dia nggak? Mengasihi? Kamu didik dia nggak? Didik nggak? Kalau dia mau colok tangannya ke listrik, kamu larang nggak? Kamu didik ya? Kamu hukum nggak? Kamu marahin nggak? Ya, marahin ya. Kenapa? Karena kamu nggak mau kehilangan dia. Betul nggak? Nah, itulah Tuhan. Seperti Bapak. Dia punya kasih, dia juga punya hukum. Dan itu nggak bisa dilepas. Dua hal itu. Terus lanjutkan. Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah Ya. mereka. Ini ada imam yang masuk di sini untuk melakukan ibadah mereka. Terus? 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar Nah, saja, yang bisa masuk ke sini hanya imam besar. Terus? yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Luar biasa loh. Orang Israel, nih ya, seorang imam besar, masuk 1 tahun sekali. Begitu imam besar itu masuk, kan ada kerincingan di bawahnya. Di bawahnya ada kerincingan, terus diikat di belakangnya. Diikat, jadi begitu dia jatuh, dia nggak kudus. Dia menghadap ke sini, nih, ke ruang maha kudus.
Dia nggak kudus. Mati, bunyi kerincingannya. Itu ditarik dari luar. Ditarik dari luar. Kenapa? Dia nggak kudus. Firman Tuhan jelas bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kalau saudara nggak kudus, saudara nggak bisa menjadi imam besar. Saudara nggak bakal bisa masuk ke sini. Nggak bisa. Kalau saudara nggak kudus, ya puji Tuhan saudara masih selamat, bisa masuk ke sini sajalah. Tapi kalau terus-menerus hidup dosa, ini bisa terlempar keluar. Kalau saudara hidup sembrono, sorry saya bilang, you bisa terlempar keluar. Jangankan di sini, keluar sini. Kenapa? Semraut hidup kita. Sembrono kita. Saya hidup berdasarkan kemauan saya. Apa yang saya mau, itu yang saya lakukan. Itu kesalahan fatal. Gak bisa gitu lagi. Kita udah gak bisa begitu lagi. Ngerti? Saudara harus masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terus, lanjutkan. Nih ya, setahun sekali. Begitu imam ini gak mati, masuk. Dia bisa mempersembahkan, gak mati. Itu orang Israel, begitu imam itu keluar, wah mereka sorak-sorai tepuk tangan. Kenapa? Karena mereka tahu, 1 tahun ke depan mereka akan melihat berkat Tuhan. Panennya diberkati, semua usahanya diberkati. Itu kalau imamnya gak mati. Saya bisa perhatiin ya. Kita mau masuk kemana nih? Saudara rancangannya, saudara mau kemana nih? Halo, rancanganmu mau kemana? Ya Pak, saya jalan-jalan di PRJ juga oke. Rancangan kita mau kemana? Mau ke ruang suci, mau ke halaman, atau mau ke ruang mahsuci? Kalau saudara mau ke ruang mahsuci, berlakulah seperti orang yang berjalan di ruang mahsuci. Hiduplah tanpa cacat, tanpa celah. Kalau saudara hidup tanpa cacat, tanpa celah, saudara akan bisa masuk menghadap Tuhan. Dan saudara menghadap Tuhan, saudara akan mendapatkan kehendak Tuhan. Ngerti gak? Mendapat kehendak Tuhan, itu gak gampang. Kayak dapetin mutiara yang terpendam. Terus, lanjutkan. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Iya, jalan ke sini belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Terus? Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Iya, orang-orang dulu mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Tapi Tuhan mau kita mengenal kehendak Dia, mempersembahkan menurut kehendak Tuhan. Ini kiasan dari yang masa sekarang. Saya bilang sama saudara, dengar ya. Selama Yesus di dunia, Yesus adalah bait Allah. Oke, selama Yesus di dunia, Yesuslah bait Allah itu. Waktu Yesus mati, kitalah bait Allahnya. Yesus mati, Yesus berangkat ke surga. Saudara dan saya, itu jadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Satu Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Benar nggak? Waktu Yesus di dunia, Dia bait Allahnya. Tapi Yesus mati, Yesus naik ke surga, kita yang jadi bait Allahnya. Oleh sebab itu, begitu saudara jadi bait Allah ini harus rampung. Saudara harus dibentuk, harus dibangun, menjadi rumah rohani. Tempat tinggal Roh Allah. Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak sampai ke tingkat situ, kebangetan. Saudara harus punya kemauan untuk sampai ke situ.
Bukan sekedar bergereja atau pelayanan, bukan sekedar itu. Dengar ya, dengar ya, dengar ya. Banyak gak orang Kristen tanpa Kristus? Ada nggak orang Kristen tanpa Kristus? Ada ya? Orang Kristen tanpa Kristus adalah orang yang menyatakan dirinya percaya, tapi hidupnya tidak seperti orang percaya. Itu yang saya sebut dengan orang Kristen tanpa Kristus. Nggak berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Orang seperti ini, dia sedang berdiri di pinggir jurang, tapi dia nggak tahu. Sekali lagi, orang seperti ini adalah orang yang berdiri di pinggir jurang, tanpa dia menyadari. Terus ayat Ibrani 9 tadi, ayat 9, ayat 10. Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Iya, ini semuanya berlaku sampai tiba pembaharuan, yaitu Kristus sendiri. Kristus jadi bait Allahnya. Waktu dia datang ke dunia, dia jadi bait Allahnya. Waktu dia naik ke surga, kita jadi bait Allahnya. Terus lanjutkan. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Iya, kemah suci itu surga. Terus 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. dia bukan membawa darah domba, tapi dia membawa darahnya sendiri sampai ke sini. Nah, dia udah masuk ke situ. Saudara sebenarnya dibuka jalan, dimungkinkan untuk masuk ke situ. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir lah itu dirinya sendiri. Tabir ini terbelah dua waktu dia mati di kayu salib. Dia terbelah jadi dua. Dia buka jalan supaya saudara bisa masuk ke sini. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara nggak punya kemauan untuk masuk ke sini, sama aja saudara orang Kristen tanpa Kristus. Orang Kristen tanpa pengenalan. Terus lanjutkan kembali ke 9. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Iya, terus 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Supaya saudara dapat beribadah kepada Allah. Karena dulu hanya bisa setahun sekali. Sekarang saudara bisa setiap hari. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau memanfaatkan keadaan ini? Mungkin anak-anak you tahu nih. Saya waktu ibadah malam, saya dapat penglihatan gini. Ini di sini. Di sini saya dapat penglihatan mesbah bakaran ada dua. Yang satu ditaruh lembu, yang satu ditaruh lembu yang baik, yang sempurna. Yang satu ditaruh lembu cacat. Lembu cacat. Tuhan mau nyantap yang mana? Tuhan mau nyantap yang mana?
Yang baik kan, yang gemuk kan? Ya kan? Tuhan nggak mau nyantap yang cacat. Saudara nggak bisa mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, tapi mau hidup dengan terus bercacat. Nggak bisa. Persembahanmu tidak diterima sama Tuhan. Kalau engkau mempersembahkan dirimu, berusahalah kudus dalam segala hal. Terus lanjutkan. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Iya. Supaya apa? Supaya saudara bisa masuk sampai ke sini. Bukan oleh darah domba, tapi oleh darahnya sendiri. Terus, 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Tuhan buat wasiat. Terus, 17. Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Yesus sudah mati. Wasiatnya turun ke kita. Amin. Kita dapat wasiat itu. Wasiatnya apa? Saudara bisa masuk ke ruang maha suci. Oleh apa? Oleh kuasa darahnya. Dia telah mempersembahkan dirinya supaya saudara masuk sampai ke tingkat sempurna. Tapi gimana caranya? Ya saudara harus diproses. Nggak bisa enggak. Terus? 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ya, semua perjanjian harus disahkan dengan darah. Terus? 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memercikan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Iya, terus? 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. 21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Terus 22. Semua harus dipercikan dengan darah. Terus? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita sudah dapat pengampunan itu. Kenapa kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang mau dia mau? Terus 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ya, 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan siapa? Guna kepentingan kita, supaya saudara bisa masuk ke hadirat Allah. Terus 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Iya. Terus 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Iya. Dia hapus semua dosanya. Dosa saudara. Tapi berikanlah dirimu untuk dibenarkan dan dibersihkan oleh darahnya. Terus 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. ya, ulang lagi. Setelah itu, dia apa? Setelah itu, berarti ada penghakiman dong. Ada nggak? Ada. Tapi kalau engkau hidup di dalam Kristus, tidak ada penghakiman. Di dalam.
Di dalam artinya saudara masuk ke dalam Kristus dan menyerap semua karakter Kristus. Baru tidak ada penghakiman. Tapi kalau saudara percaya Yesus, tapi tidak hidup di dalam Yesus, waduh itu bahaya. Terus, 28 terakhir. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan dia. Kalau saudara nggak pernah menantikan dia, apakah saudara selamat? Saya ulang sekali lagi, saudara jawab sendiri. Kalau saudara nggak menantikan dia, saudara selamat nggak? Oke, jawab sendiri ya. Sekarang kita masuk dalam tahap yang pertama, tahap pemilihan atau tahap keputusan. Sekarang kita lihat di Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, manusia ada di sini. Manusia ada di sini. Di surga. Dihalau sama Tuhan. Dihalau keluar. Di sini, sebelah timur sini. Ini ada kerub yang menghalau. Supaya manusia nggak bisa masuk lagi ke sini. Ngerti nggak? Ulang lagi. Di situ dibilang, menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Oke. Sebelah timur, Taman Eden. Oke. Sekarang lihat, Yehezkiel 43, ayat keempat. Yehezkiel Yehezkiel 43 ayat 24. ayat 4. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Oke, saya ulang ya. Manusia jatuh dosa, diusir. Dari sini, diusir keluar. Pintunya hadap sebelah timur. Oke, pintunya menghadap timur. Berarti dari timur harus sampai ke barat. Sekarang, bait suci, itu pintunya menghadap ke sebelah timur. Begitu saudara masuk sampai ke barat. Jangan berpuas diri karena percaya. Tapi masuk terus lebih dalam sampai saudara sempurna. Kita sebagai orang Kristen gak bisa berpuas kalau kita sudah percaya. Tapi saudara harus masuk sampai tingkat sempurna. Kenapa? Karena Tuhan menuntun saudara masuk nih. Dari sini kita masuk nih. Kita sudah lewatin baptisan, masuk ke sini. Tuhan nuntun kita sampai ke ruang maha suci. Ini ruang kerja Allah. Ini kamar private-nya Allah. Kamar pribadinya Allah. Saya perhatiin ya. Saudara mau masuk ke rumah saya misalnya. Kalau saudara sampai di halaman, oke lah. Saudara bisa pakai sepatu misalnya. Begitu saudara mau masuk ke dalam rumah saya, saudara buka sepatu. Ngerti? Kalau saudara mau masuk ke kamar saya, saudara harus mandi. Saya nggak mau ada kotoran masuk ke kamar saya. Bisa ngerti nggak? Bisa ya? Tambah dalam engkau tambah dekat sama Tuhan. Tambah kudus harusnya engkau. Sekali lagi, tambah dekat engkau sama Tuhan. Seharusnya engkau tambah kudus.
tambah jauh engkau sama Tuhan, tambah engkau cemar. Keluar dari sini. Saudara posisi di mana sekarang? Di mana? Puji Tuhan kalau saudara sudah di sini loh. Saudara belajar firman, dibentuk, diproses. Aduh, nyakitin banget deh. Gak enak banget, saudara sampai ke sini. Puji Tuhan. Tapi, kalau kita nggak berubah-berubah, bukan nggak mungkin kita bisa terlempar ke sini. Saudara masuk ke rumah saya. Aduh, ini orang nggak bisa diproses, nggak bisa ngikutin aturan. Walaupun dia udah di kamar, nggak bisa ngikutin aturan. Oke, dia akan terlempar keluar. Sorry, maaf, kamu nggak bisa tinggal di rumah saya. Kenapa? Ada aturan main di rumah saya yang kamu harus ikutin. Ngerti gak? Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Ya, jangan berpuas diri karena percaya, tapi masuk terus sampai sempurna. Lihat, Yesus bilang, Yohanes 14 ayat ke-6, Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. ya, selalu kita bacanya gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia itu jalan kebenaran. Sebenarnya Tuhan mau nunjukin gini, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, dia itu hidup. Tuhan mau saudara berjalan, jalan dalam dia. Saudara masuk sampai menyatu dengan kebenarannya. Baru saudara hidup di sini. Paham gak sih? Paham? Dia tuh jalan. Saudara masuk ke sini, dia tuh jalan. Saudara diproses dengan kebenaran di sini. Diproses dalam kebenaran di sini. Baru saudara bisa dapat kehidupan di sini. Bisa bayangin? Sorry, maaf. Orang Kristen yang berdoa seadanya. Kekristenan yang berdoa seadanya adalah Kristen yang tanpa apa-apa. Ya, asal berdoa pagi, asal berdoa malam, asal berdoa mau makan, asal semuanya asal. Orang seperti itu adalah orang yang tidak pernah akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia tahu jalannya, tapi dia tidak jalan. Dia tahu kebenarannya, tapi dia tidak hidup di dalamnya. Akhirnya, dia tidak hidup sama sekali. Jangan berpuas diri dengan kata percaya, tapi masuk lebih dalam sampai sempurna. Tuhan telah menjadi tabir bagi kita. Dia memberikan dirinya supaya kita masuk sampai pada kehidupan. Apa yang saudara tuju tertampak dari apa yang saudara lakukan selama di dunia. Jika Anda belum bertujuan ke sorga, jika saudara belum bertujuan ke sorga, saudara belum sungguh-sungguh hidup dalam jalannya. Dan menghidupkan kebenarannya. Sampai saudara mendapatkan kehidupannya. Sampai sini ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kalau saudara belum tujuannya ke surga, saudara belum sungguh-sungguh hidup dalam jalannya, menghidupi kebenarannya, dan hidup seperti dia hidup. Sekarang lihat lagi,
Ibrani 12 ayat ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun. Sekarang saya tanya sama saudara, kekudusan otomatis gak? Kekudusan otomatis tidak? Tidak. Kekudusan itu harus dikejar. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kekudusan bukan sesuatu yang otomatis. Tapi kekudusan adalah buah dari satu, keputusan. Dua, buah dari pengenalan. Kekudusan adalah buah dari keputusan dan buah dari pengenalan. Tidak sungguh-sungguh kejar kekudusan adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Tidak sungguh-sungguh mengejar kekudusan sama dengan menyia-nyiakan kesempatan. Saudara boleh lihat di Alkitab. Alkitab itu bicara soal dua hal. Ada kronos dan ada kairos. Kronos itu bicara soal waktu. Kairos itu bicara soal kesempatan. Jadi kronos itu quantitative time. Kairos itu kualitas. Waktu yang berkualitas. Sekali lagi, kronos adalah waktu kuantitatif. Berapa banyak waktu yang saudara dapat. Kairos itu berapa baiknya waktu itu saudara pakai untuk kesempatan. Jadi kesempatan untuk mendekat sama Tuhan. Sekali lagi, saya ulang ya. Alkitab berbicara soal kronos dan kairos. Kronos, berapa banyak yang waktu yang saudara punya? 24 jam dalam satu hari. Ya. Oke? Berapa berkualitasnya 24 jam ini dalam satu hari saudara pakai untuk Tuhan? Ada waktu kualitas. Contoh gini, saya sama istri. Saya sama istri. Saya punya waktu banyak. Istri saya punya waktu banyak. Tapi kita punya waktu yang berkualitas berdua. Itu gak banyak. Oke? Kenikmatan satu hubungan. Keselamatan satu hubungan. Itu tergantung dari berapa banyak kualitas time yang saudara punya, berikan pada pasangan saudara. Quality time. Ya, saudara sering lihat ya orang bilang quality time sama keluarga, quality time sama keluarga. Saudara lihat kualitas, waktu-waktu berkualitas sama keluarga. Saudara punya nggak kualitas waktu yang berkualitas itu sama Tuhan? Berapa banyak yang waktu yang saudara habiskan untuk kepentingan saudara? Chatting lah, belanja lah, jalan-jalan lah. Berapa banyak waktu itu? Dan berapa banyak waktu yang saudara bisa berikan buat Tuhan? Itu yang namanya kualitas time. Itu yang namanya kairos. Kita punya kronos banyak. Kita punya kairos sedikit. Kairos ini harus benar-benar berkualitas sama Tuhan. Kalau benar nggak ada kualitasnya, nggak akan saudara ngalamin perubahan. Sekali lagi, saudara nggak akan pernah ngalamin perubahan. Benar. Hidup adalah kesempatan. Yesus di dunia, dialah bait Allah. Tapi ketika dia ke surga, kitalah jadi bait Allah itu. Yesus itulah firman, dan dialah Allah. Saudara dan saya, firman bukan? Firman bukan? Bukan, kita bukan firman. Dia itu firman yang jadi manusia. Kita bukan firman. Gimana caranya kita nyatu dengan firman? Punya kualitas time dong sama Tuhan. Quality time sama Tuhan. Saudara punya quality time sama Tuhan, punya waktu yang berkualitas sama Tuhan, baru saudara bisa diubah sama dia.
jadi man of God. Manusia Allah, manusia firman. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Manusia Allah. Di sini bahasanya tetap jelas bilang man of God. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ini Paulus ngomong kepada Timotius, kamu manusia Allah. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan firman. Allah itu firman, kita bukan firman. Allah hidup di dalam kita jadi man of God. Gimana caranya saudara bisa jadi man of God? Kalau saudara nggak menyatu dengan firman, saudara nggak punya quality time sama Tuhan. Oke, terus? Man of God, terus. Ya, Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejar keadilan, terus ibadah, kesetiaan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar ini. Kenapa dia ngomong gini? Lihat ayat 10-nya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena dia menegur jemaatnya Timotius karena ada faktor cinta uang, memburu uang. Menyimpang dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat ya. Begitu banyak uang, senyumnya lebar. Begitu nggak ada uang, kelihatan dari mukanya. Kenapa bisa gitu? Karena dia belum jadi man of God. Karena uang, dia banyak duka. Banyak uang salah, nggak ada uang salah. Betul nggak sih? Saudara perhatiin deh, perhatiin ya. Begitu kita banyak uang, banyak aja yang coba ngabisin. Perhatiin nggak? Begitu gua ada uang kok, kayaknya ini datang semua semut-semut. Lihat kalau nggak ada uang, nggak ada yang datang. Kita berduka sendiri. Kenapa? Nggak ada uang. Begitu ada uang, banyak yang ngabisin. Pengkhotbah bilang, semakin banyaknya harta, semakin banyak orang yang ngabisin. Kenapa bisa gitu? Karena Tuhan mau engkau share. Tuhan nggak mau engkau ngabisin untuk kepentinganmu. Tuhan memberkatimu untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu kesalahannya. Nah, kalau engkau diberkati dan engkau tidak jadi berkat bagi sesama, engkau masih cinta uang. Jangan bilang kau cinta Yesus kalau engkau pelit. Gitu aja. Saudara mau beli handphone, saudara nggak mikir. Wah, handphone berapapun gue punya duit, gue bayar. Saudara mau kasih persembahan, ngitung. Kasih enggak. Lebihin enggak. Kenapa? Karena di sini kita uang. Kita banyak berhitung di sini. Wah, banyak perhitungan di sini, banyak sekali perhitungan. Kenapa? Karena kita masih cinta uang. Oke? Kalau buat kepentingan diri sendiri, saya nggak pusing. Tapi buat pekerjaan Tuhan atau buat Tuhan, pusingnya luar biasa. Ayat 12, terus ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya, lihat ya. Masuk bertanding dengan iman yang benar. Rebut kehidupan kekal. Kita sudah punya tiketnya. Tapi kita harus rebut itunya.
kehidupan kekalnya. Kita udah punya aksesnya untuk masuk ke sini. Tapi kalau saudara nggak berjerih lelah untuk sampai ke sini, saudara nggak akan bisa sampai ke situ. Saudara bisa punya akses masuk ke istana, tapi kalau saudara nggak punya kemauan untuk jalan ke sana, saudara nggak akan masuk ke istana. Tahap keputusan adalah seperti tahap pemilihan jodoh buat Ishak. Jodoh buat Ishak. Lihat Eliezer pergi cari jodoh buat Ishak, dapat jodoh, akhirnya dia harus putusin ikut atau enggak. Bagi saudara aneh nggak? Kalau misalnya Lia, saya misalnya macomblang, saya macomblang. Lia, saya bilang, gue mau jodohin lo sama Martin. Martin, namanya ganteng. Orangnya ganteng gak ya? Udah lo ikut aja. Langsung ikut. Lu jangan balik lagi ke rumah orang tua ya. Jangan balik lagi ke rumah orang tua. Ikut gue. Mau ikut gak? Kagak lah. Jangan balik lagi ke rumah orang tua. Lu ikut aja pokoknya. Lu pokoknya tahu ini yang baik. Gak semudah itu. Itu keputusan. Betul gak? Itu keputusan. Bukan iman. Iman. Itu percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Tapi kepercayaannya seperti apa? Tanpa keputusan. Yuk, ikut, sini. Tinggalin orang tuamu, tinggalin semuanya. Ikut aku. Aku mau jodohin sama Martin. Nggak gampang. Lihat Ribka. Dia melakukan itu. Datang orang yang tidak dikenal namanya Eliezer. Dia bilang begini, dia bilang itu, dia kasih ini. Langsung dia ikut. Dia nggak pusing sama orang tuanya. Kalau sekarang, saudara bisa chattingan sama orang tua. Saudara bisa pulang naik kendaraan umum atau saudara bisa naik apa? Bisa pulang ketemu orang tua lagi. Dulu naik apa? Naik onta. Sekarang naik apa? Kalau sekarang mah bisa, gampang saudara ketemu lagi, gampang. Dulu susah, jalan berhari-hari, nih sama orang nggak dikenal. Itu cari jodoh gitu. Saudara pernah ke surga gak? Enggak. Gimana caranya saudara nggak pernah surga, tapi hati saudara taruh di surga? Nggak gampang. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas bilang Matius 22 ayat 14, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. lihat, banyak yang dipanggil masuk ke sini, tapi sedikit yang terpilih untuk masuk ke sini. Apakah saudara dan saya masuk jadi orang pilihan? Sekarang lihat, Matius 22 ayat 8 sampai 13. Begitu saudara sudah ngambil keputusan, saudara nggak ganti pakaian, bisa kelempar nggak? Masih hidup sebagai manusia lama, bisa kelempar. Ya, 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Terus? 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, terus? dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya, saya 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Iya, penuh nih ruangan perjamuan. Penuh ruangan perjamuan dengan tamu-tamu. Terus? Ayat 11. Ketika raja itu masuk, Rajanya masuk, terus? tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ada yang nggak pakai baju pesta. Terus? 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. 13.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya bilang ya, saudara percaya Yesus tanpa mau mengganti pakaian saudara atau cara hidup lama saudara, saudara pasti terlempar. Saya ulang sekali lagi, saudara percaya Yesus, tapi saudara tidak mau ganti pakaian dari pakaian lama ke pakaian baru, saudara punya potensi terlempar. Paulus berkata di 2 Korintus 5, dia berkata gini, aduh susah banget nih, aku mau pakai baju baru tanpa mau mencopoti baju lama. Gak bisa, kata Paulus. Kalau saya mau pakai baju baru, saya harus lepasin dulu baju lama saya. Manusia lama saudara harus ditanggalin, baru bisa pakai manusia baru. Tanpa mau pakai manusia baru, kalau saudara mau pakai manusia baru, tanpa mau menanggalkan sisi gelap dari saudara, cara hidup lama saudara, saudara pasti kebuang. Lihat, kita harus diubah sama Tuhan. Misalnya, nih Ian gampang sekali nih. Gampang sekali dipancing. Dia pakailah satu orang. Nyakitin dia. Satu kata aja. Cep. Kepancing dia. Wah, manusia lamanya keluar. Manusia lama keluar. Dan kadang, maaf, Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita ngaca lagi di sini. Kita ngaca lagi di sini. Betapa kita masih pakai baju lama. Sadar gak sih? Tuhan izinkan nih, orang-orang aneh. Orang-orang aneh. Ditaruh di kiri kanan kita. Ditaruh di kiri kanan kita. Tujuannya satu. Supaya kita ngaca, kita pun masih aneh. Betul gak? Ya. Dan jangan ngomong sama istri, waduh Tuhan, ini orang aneh ada di kiri. Kalau saudara bilang gitu, saudara bilang juga, iya Tuhan, karena saya lebih aneh dari dia. Karena saya jauh lebih aneh dari dia. Makanya Tuhan taruh dia yang aneh di kiri kanan saya. Kenapa? Karena Tuhan mau mengubah saya menjadi indah. Jangan takut untuk disakiti. Sorry, maaf, dengar ya. Jangan takut untuk disakiti. Kalau sakit itu untuk mengubahmu. Tapi takutlah kalau engkau tidak berubah. Karena engkau akan disakiti di kekekalan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi minggu depan.